Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ibin. Nah, di video kali ini kita akan membahas 4 soal mengenai penerapan integral tak tentu. Nah, sebelum kita bahas, alangkah baiknya teman-teman mencoba terlebih dahulu. Nah, kita ke soal yang pertama. Soalnya seperti ini. Jika diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat, plus 2x dan f1 sama dengan negatif 3, maka fx-nya berapa? Nah, kita perlu tahu, teman-teman, kalau fx itu sama aja dengan integral dari f aksen x. Gini ya. Nah, gini. Jadi, untuk menentukan fx-nya, kita perlu integralkan yang ini. Gitu. Nah, maka integral dari ini berapa? Ini kita tulis dulu ya. 6x kuadrat plus 2x dx gini. Nah, kemudian jangan lupa cara mengintegralkannya. Berarti di sini karena depan x kuadrat itu 6, atasnya 6. Terus pangkatnya di sini 2 ya. Jadi 2 plus 1. Nah, kemudian pangkatnya kita tambah 1 gitu. Terus sama yang ini berarti 2 per. Di sini kan nggak ada, artinya 1 ini. 1 ditambah 1. Ini X. 1 ditambah 1 gitu ya. Nah, jangan lupa plus C. Gitu. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Kita peroleh berapa nih? 6 dibagi 3. Ketemu 2. X pangkat 3. Terus ditambah 2 bagi 2 berarti 1 ya. X kuadrat terus ditambah C. Gitu. Nah, dari sini ini adalah fx. Nah, kita punya f1 sama dengan negatif 3. Berarti kalau x-nya kita ganti 1 gini, ini menjadi 2 kali 1 pangkat 3 ditambah. Ini 1 kuadrat ditambah C. Nah, f1 kita punya ini ya, negatif 3 ya. Jadi kita tulis di sini negatif 3 sama dengan ini 2 dikali 1 pangkat 3 itu tetap 2. Terus 1 dikuadratkan ya tetap 1. Gitu, ditambah C. Nah, ini negatif 3 sama dengan 3 ditambah C. Nah, artinya C-nya itu sama aja dengan negatif 3 dikurang 3 gitu ya. Maka C-nya adalah negatif 6. Nah, setelah ketemu C, kita substitusikan ke sini. Karena ini masih plus C. Jadi, kita ganti C-nya dengan yang diketahui. Fx sama dengan 2x pangkat 3, terus ditambah x kuadrat dikurang 6 ya. Karena C-nya negatif 6 berarti dikurang 6 gitu. Ada nggak yang seperti ini? Ternyata jawabannya yang B ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Gampang ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua seperti ini. Jika diketahui Y aksen sama dengan 4X min 3 dan X sama dengan 2 diperoleh nilai Y-nya sama dengan 7. Maka fungsi Y sama dengan berapa? Nah, jangan bingung antara Fx sama Y ya. Ini sama aja. Gitu. Jadi kita integralkan untuk mencari Fx atau Y. Fx atau Y gitu ya. Itu kita integralkan ini. 4x min 3 dx. Nah, berarti ini 4 karena ini pangkatnya 1 per 1 plus 1. Ini x 1 ditambah 1 dikurang. Nah, kalau nggak ada variabelnya kita tambahi x gitu. Jangan lupa plus c. Gitu ya. Kita sederhanakan menjadi di sini 2. X pangkat 2 dikurang 3x ditambah C. Nah, ini kita sudah ketemu
Y-nya. Nah, kemudian yang kita ketahui adalah untuk X-nya 2 itu Y-nya ketemu 7. Berarti kalau X-nya 2, di sini kita ganti 2 ya. X-nya kita ganti 2 nih. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah C. Nah, Y-nya ketemu berapa? Y-nya kan ini. Ini ya. Y-nya 7. Berarti di sini 7. Ini 7 sama dengan 2 kali 2 kuadrat berarti 8 ya. Ini negatif 6 ditambah C. Berarti 7 sama dengan 2 plus C. Atau C-nya sama aja 7 dikurang 2. Dengan kata lain, C-nya ketemu 5. Nah, dari C sama dengan 5 ini kita substitusi ke sini. Berarti ini kita peroleh Y-nya sama dengan 2X kuadrat dikurang 3X, terus ditambah C-nya 5. Ada nggak yang seperti ini? 2X kuadrat min 3 plus 5. Jadi yang A gitu ya jawabannya. Oke, next. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal nomor 3 seperti ini. Jika f aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X ditambah K, dan nilai f min 1 sama dengan negatif 6, serta f2 sama dengan 6, maka fx-nya berapa? Nah, sama ya. Kita integralkan dulu. Berarti ini 3x kuadrat min 6x plus k. Ini dx. Nah, kita integralkan berarti di sini 3. Pangkatnya itu kan 2. Berarti 2 plus 1. Ini x pangkat 2 ditambah 1. Dikurang 6 per pangkatnya 1. Berarti 1 plus 1. X 1 plus 1. Terus ditambah K tambah X. Jangan lupa C-nya. Nah, kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah KX ditambah C. Nah, selanjutnya kita masukkan X-nya negatif 1. Kalau X-nya negatif 1, ini maka nanti fx-nya ketemu negatif 6 gitu ya. Berarti kita ganti X-nya dengan negatif 1 pangkat 3. Dikurang 3 kali negatif 1, kita kuadratkan. Ini K kali negatif 1 ditambah C. Nah, F negatif 1 itu kan hasilnya negatif 6. Berarti di sini negatif 6 sama dengan ini negatif 1, negatif 3, negatif K ditambah C. Ini negatif 6 sama dengan negatif 4, negatif K ditambah C. Kalau kita buat C sama dengan, maka nanti akan kita peroleh gini. K kurang 2 sama dengan C. Nah, kita simpan yang ini dulu ya. Bentuk ini kita simpan. Selanjutnya kita mau mencari untuk X-nya 2. Berarti F2 sama dengan ini 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 kuadrat ditambah K kali 2 ditambah C. Nah, F2 itu kan 6. Berarti di sini 6 sama dengan ini 8 ya. Terus yang ini negatif 12 ditambah 2K ditambah C. Berarti 6 sama dengan negatif 4 ditambah 2K ditambah C. Kalau kita buat C sama dengan, maka di sini ketemu 10 dikurang 2K sama dengan C. Nah, kita sudah punya dua bentuk C sama dengan. Kita bawa yang sebelah kanan untuk mencari K gitu ya, di sebelah kiri sini. Berarti
K-2 sama dengan C ini boleh kita ganti 10 dikurang 2K gitu ya. Berarti 10 dikurang 2K. Nah, kalau kita kelompokkan, berarti di sini K plus 2K sama dengan 10 plus 2. Ini 3K ketemu sama dengan 12. Maka K-nya berapa? K-nya 4. Gitu ya. Nah, karena K ketemu 4, untuk mencari C, kita boleh pakai yang di sini. Berapa ini? Ya, kita substitusikan, berarti 4 dikurang 2 sama dengan C. Maka 2 itu sama dengan C. Berarti C-nya ketemu 2 ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam fungsinya yang di sini. Jadi, kita punya fx-nya itu sama dengan ini 3x kuadrat. X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Nah, K-nya kita ganti dengan 4. Berarti 4kx gitu ya. 4x gitu. Ditambah 4x. Sementara C-nya itu 2. Berarti ditambah 2. Nah, ada nggak yang bentuknya seperti itu? X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x. Kok 4K sih di sini? Harusnya 4x, sorry. Nah, 4x plus 2. Berarti jawabannya yang A ini ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 4. Persamaan kurva Y sama dengan Fx memenuhi syarat bahwa dz per dx, artinya turunan pertama dari Y itu adalah 2x min 1 per x kuadrat. Dan kurva tersebut melalui titik 1,4. Persamaan kurva tersebut adalah Fx sama dengan berapa. Nah, ini sama teman-teman, jangan bingung. Ini berarti F aksen X ya, gitu. Berarti kita cari Fx-nya itu dengan mengintegralkan. Nah, bentuk ini boleh kita rubah menjadi X pangkat negatif 2, gitu. Nah, ini jadi 2X dikurang X pangkat negatif 2 dx. Kita integralkan. Hati-hati. Di sini 2 berarti karena ini pangkatnya 1 berarti 1 plus 1. X 1 ditambah 1. Dikurang, jangan lupa ini berarti 1 per, nah pangkatnya kan negatif 2. Ditambah 1. Terus ini X-nya negatif 2 ditambah 1. Jangan lupa plus C karena integral tak tentu gitu ya. Nah, kita sederhanakan ini menjadi X kuadrat. Terus, nah di sini kan awalnya gini ya. Saya kurung aja deh. Ini negatif 1 kan? Dikali X. Ini negatif 1 ditambah C. Nah, kita buka kurungnya menjadi X kuadrat ditambah X pangkat negatif 1 ditambah C. Nah, kurva tersebut melalui titik 1,4. Artinya, X-nya 1, Y-nya 4. Gitu. Atau boleh kita tulis, artinya gini, F1 itu sama dengan 4. Nah, ini ya. Kayak yang tadi. Sehingga boleh kita substitusikan satunya ke sini. Kita peroleh F1 sama dengan 1 dikuadratin ditambah 1 pangkat negatif 1 ditambah C. Nah, F1 kan 4. Berarti di sini 4 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah C.
berarti 4 sama dengan 2 plus C. Atau C-nya itu 2, gitu ya. Nah, kita sudah punya C. Selanjutnya, kita masukkan ke sini. Ke sini ya. Berarti ini fx sama dengan x kuadrat ditambah x pangkat negatif 1 ditambah C-nya itu 2. Nah, ada nggak bentuk seperti ini? Ternyata nggak ada di opsi sini kan? Adanya di sini 1 per X. Nah, X pangkat negatif 1 itu sama aja dengan X 1 per X gitu, teman-teman. Jadi, kalau bentuk seperti ini ada jawabannya yang E gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.